Semakin kita bisa mengenal Allah, maka semakin mudah kita dapat memahami ketentuan Allah tadi, yang membuat kita itu menjadi senang kepada Allah. Jadi tadi contohnya tadi, karena Habib yang menyuruh, mau tidak mau lalu kita menerima. Karena apa jadi bisa menerima? Padahal yang disuruh Habib itu susah, tidak sesuai misalkan dengan kegiatan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim al-ghafurur rahim kutiba wa yuktabu abdul abidin wa dardahirin. Radhiyallahu anhu wa ankum wa ajil muslimin wa alam alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fid dharain amin. Kesembilan daripada yang wajib ada di hati kita yaitu ridho bil qada, yakni ridho dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti ridho itu menerima dengan lapang dada. Qada itu ketentuannya. Jadi wajib di hati kita itu menerima dengan ketentuan Allah. Jadi hati kita tuh menerima. Nah, ini termasuk amalan hati. Wajib di hati kita itu menerima dengan ketentuan Allah. Mau itu ketentuannya nyaman atau tidak nyaman. Nah, yang biasa nyaman kita ridho ini apabila ketentuan sesuai dengan hati kita, selera kita nih. Dikasih uang misalkan, nah mau tuh ridho. Pas dikasih sakit, nah yang susah nih. Jadi tidak lainlah pandangan kita, artinya setiap ketentuan Allah yang tidak baik menurut nafsu kita nih, maka disuruh kita itu tetap meridhoi. Maksud ridho itu tetap lapang dada hati kita, terima aja dulu. Sebab orang itu tidak ridho biasanya belum tahu apa maksud dari Allah tentukan. Coba kalau sudah tahu, baru beranai, baru berdiam. Ini maksud Tuhan nih, mendidik, memaksa kita, menyuruh kita sekira sabar. Karena dalam Tuhan kalau orang sabar itu aku sayangi. Lalu dipuji Tuhan sesuatu yang tidak enak di hati kita. Dan tujuan Tuhan ini menyuruh sabar. Cuma lantaran kita tidak mengerti, sakit hati jadinya. Padahal dalam Tuhan andai kata aku kasih tahu, maka orang tersebut dia bisa menerima dengan lapang dada. Nah, untuk mudah sekira kita itu bisa ridho dengan ketentuan Allah, maka tidak ada jalan melainkan kita harus mengetahui sosok Allahnya itu, yaitu mengkaji tentang Allah, sifat-sifat Allah, kebaikan Allah. Sekira kita itu paham yang ditentukan Allah. Kalau orang tidak mengkaji, tidak paham, tidak mengenal Tuhan, kadang-kadang tidak sesuai di hati, sakit hati. Pas yang nyaman, senang kita. Nah, yang kita khawatir ini, kalau pas waktu tidak nyaman nih, datang di hati kita, pas dikasih Ajrail datang. Nah, ini yang gawat. Lalu akhirnya matinya tadi, mati kada nyaman, mati sakit hati. Nah, makanya penting kita mengkaji tentang masalah ketuhanan, mengetahui Tuhan kita ini siapa. Makanya ada jalan lain sudah. Misalnya, ulun ini sudah patuh sama Habib, kenal, menghormati. Lalu Habib ini menyuruh sesuatu yang ngalih rasanya susah dikerjakan. Di hati ini ucap aja, kalau ada Habib yang menyuruh, bisa enggak juga mau kerjakan. Ini pun hukum Habib yang menyuruh, lalu mau Nah, kenapa ya sebabnya? Karena aku dikenal sama Habib. Nah, begitulah juga kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab karena kita itu tidak bisa menerima dengan ketentuan Allah, kitanya belum paham, belum mengerti siapa Tuhan kita. Makanya perlu dikaji, perlu kita ketahui sosok Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka yaitu sifat yang dipuji oleh syarak dan fardu atas segala mukallaf. Nah, fardu ini maksudnya wajib di hati kita ridho dengan ketentuan Tuhan. Mukallaf maksudnya orang yang sudah balik, berakal, telinganya bagus, ya kan, matanya bagus, kesehatannya nih, dan di daerahnya itu sampai aja dakwah, maka wajib di hati orang tersebut ridho akan ketentuan Allah Ta'ala dan kuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman-Nya dalilnya jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Artinya persalahan mereka itu pada Tuhan mereka itu yaitu surga yang bernama Jannatu Adnan yang mengalir daripada bawah surga itu sungai, padahal mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Padahal ridho Allah Ta'ala daripada mereka itu, dan mereka itu ridho daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maksud daripada ini, kalau kita sudah bisa menerima, mau itu nyaman yang ditentukan Allah, mau itu sakit, kita bisa menerima dengan lapang dada nih. Maka Allah balas orang tadi masuk surga, surganya Jannatul Adnan, nama surganya. Nah, jadi dasar memang untung orang yang ridho nih. Cuman yang kadang kita tidak bisa ridho, nafsu kita yang tidak bisa menerima. Karena sejatinya nafsu itu dia tidak mau diatur sama Tuhan. Nafsu ini maunya dia yang mengatur Tuhan. Nah, si nafsu ini ada di tubuh kita. Maka dari itu yang dapat mengalahkan nafsu ini dengan ilmu. Kalau dari ilmunya, ya tadi akhirnya yang kita khawatir nih nafsulah yang menguasai diri kita. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, "Qa'budullah birridha, fa illam tastati' fa bis-sabri ala ma taqrahu khairun katsir." Artinya berbuat oleh kamu ibadah akan Allah Ta'ala dengan ridho akan Dia. Maka jikalau tiada kuasa engkau akan demikian itu, maka di dalam sabar atas yang engkau benci itu kebajikan yang amat banyak. Yakni segiannya atau sepantasnya hendaklah engkau berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala itu dengan ridho, yakni dengan suka. Nah, jadi kita mau beribadah ini, mau sembahyang kah, mau bersedekah kah, mau puasa kah, apapun ibadahnya, upayakan dulu di hati ini timbulkan rasa senang dulu. Maksud senang ini betul-betul kita ridho dalam melaksanakan ibadah tersebut. Maka jikalau tiada kuasa akan yang demikian itu, maka hendaklah engkau berbuat ibadah itu dengan sabar, yakni dengan menahan akan kesusahan ibadah itu. Tetap juga kita kerjakan, tidak bisa nih menghadirkan rasa senang tadi. Maka tetap kita lakukan ibadah tadi dengan menahan, artinya menahan tadi itu bersabar kita dalam melaksanakan ibadah tadi. Nih kayak misalnya banyak terbuang waktu untuk menghadiri ibadah di sini nih. Mau nggak mau ya sabar itu kita selesaikan dulu ibadahnya, baru pulang. Tadi mau turun was-was di hati. Biasanya kalau orang yang sudah mahabbah sama Tuhan, cinta sama Tuhan, turun ke sini dengan rasa senang. Cuman ada makhluk ini diuji Tuhan, rasa berat aja turun menuju ibadah. Nah, tetap kita paksa dengan sabar. Artinya kita lawan nafsu kita tadi untuk turun ke majelis-majelis ibadah. Nah, jadi pesannya ini aja, satu aja, jalan untuk mengatasi ridho tadi tidak ada lain melainkan kita itu mengetahui sosok Tuhan kita. Semakin kita bisa mengenal Allah, maka semakin mudah kita dapat memahami ketentuan Allah tadi, yang membuat kita itu menjadi senang kepada Allah. Kayak tadi contohnya tadi, karena Habib yang menyuruh, mau tidak mau lalu kita menerima. Karena apa jadi bisa menerima? Padahal yang disuruh Habib itu susah, tidak sesuai misalkan dengan kegiatan kita. Karena kita kenallah, jadi kita itu mau melaksanakan perintah Habib tadi. Begitu juga
urusan kita kepada Allah. Nah, mudah-mudahan dengan Allah juga, pertolongan Allah juga, kita diberikan hati kita ini dapat ridho dengan segala ketentuannya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa baraka ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.